Baik, Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Kepala Badan Pangan Nasional, Bapak Arief Prasetyo Adi, Institute for Development of Economic and Finance, Bapak Bustanul Arifin, Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio, yang diwakilkan oleh Direktur Bank Indonesia, Bapak Abdul Majid Ikram, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Bapak Iman Rahman, serta perwakilan para pemangku kepentingan dan undangan yang berbahagia. Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepadanya yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022, berlangsung seri webinar kedua, Membaca Peluang Indonesia di Krisis Pangan Dunia Mendatang. Kepada hadirin yang kami hormati, perkenankan saya Debbie Kianto sebagai pembawa acara dan moderator Bapak Joni Sinaga untuk memandu acara pada hari ini. Berikut susunan acara pada siang hari ini sebagai berikut. 1. Pembukaan, 2 lagu Indonesia Raya, 3. Doa dan sambutan, 4. Sambutan utama oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati, 5. Sambutan kedua oleh Ketua Koperasi Produsen Rimbun Jaya 3, Bapak Hasrat Tanjung, 6. Forum diskusi, dan 7. Dokumentasi dan penutup. Mari kita langsung menginjak ke acara yang kedua, yaitu lagu Indonesia Raya. Mari secara bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan kepada operator. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya. Oke, baik. Terima kasih atas antusias para peserta, meskipun suara teknis kurang terdengar dengan baik, namun tetap kita lanjutkan. Acara ketiga adalah sambutan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kita awali acara pada hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berhubung beliau belum terkonfirmasi dan belum ada kehadiran oleh Menteri Keuangan, kita akan lanjutkan sementara ke sambutan kedua oleh Ketua Koperasi Produsen Rimbun Jaya 3, Bapak Hasrat Tanjung. Saya persilakan tempat dan waktu. Sekali lagi, saya undang kepada Ketua Koperasi Produsen Rimbun Jaya 3. Saya undang.
Bapak Asrat Tanjung. Oke, baik. Mohon ditunggu sebentar karena beliau ada kesalahan teknis. Oke, mari kita berikan 1-2 menit sebentar untuk Ketua Koperasi Produser Rimbun Jaya 3, Bapak Asrat Tanjung, untuk kembali ke Zoom. Kita berikan sedikit waktu untuk bisa kembali. Oke, baik. Mohon maaf sebelumnya untuk sambutan utama Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia serta sambutan kedua oleh Bapak Asrat Tanjung. Belum ada konfirmasi dan dari Bapak Asrat Tanjung sendiri sedang ada kendala teknis. Kita berikan waktu sesaat lagi, namun kita akan tetap jalan sesuai rencana kita. Kita akan lanjut ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi. Di sini sudah bergabung dari perwakilan Bank Indonesia, yang diwakilkan oleh Direktur Bank Indonesia, Bapak Abdul Majid Ikram. Saya persilahkan terlebih dahulu untuk memberikan 1-2 patah kata. Saya persilahkan. Terima kasih Mbak Debbie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang kami hormati tentunya Ketua maupun pengurus Koperasi Rimbun Jaya dan juga dari Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia atau yang mewakili, kemudian dari Kepala Badan Pangan Nasional Pak Arief atau yang mewakili, kemudian tadi juga saya dengar ada dari Profesor Bustanul Arifin ya, dan tentunya seluruh peserta rapat atau diskusi online terkait dengan membaca peluang Indonesia di krisis pangan dunia mendatang. Pertama saya menyampaikan permohonan maaf, Bapak Gubernur Bank Indonesia tidak bisa bergabung di dalam acara ini karena beliau hari ini sedang melaksanakan tugas kenegaraan ke luar negeri dalam rangka untuk memastikan bahwa hubungan Bank Sentral antara Indonesia dengan Jepang tetap berlangsung, termasuk juga kami bersama-sama dengan seluruh bank sentral di dunia terus berusaha menjaga perekonomian global tetap berjalan dengan baik di tengah situasi yang tidak menentu.
Saya nggak tahu ini Mbak, apakah saya langsung presentasi atau apa ini Mbak? Saya nggak ngerti ininya alurnya, apakah kalau boleh saya langsung presentasi aja kali ya? Iya Ya, Mbak. Bapak, silakan karena silakan. Saya boleh di-sharing share nggak, link nggak ya, biar saya. Iya boleh Bapak, tunggu sebentar ya. Untuk moderator boleh dibantu untuk Bapak Abdul Majid diberikan akses screen share. Sambil menunggu waktu, Mbak Debbie, saya mau bertanya ya, ini pesertanya siapa aja ya? Karena di dalam surat undangannya kami tidak diberikan ini kan ya. Apakah ini semua anggota Koperasi Rimbun Jaya atau juga ada koperasi-koperasi lain nih? Oke, baik. Penyelenggara utamanya adalah Koperasi TV, namun didukung oleh Koperasi Produsen Rimbun Jaya 3 Lampung. Namun untuk peserta sendiri, baik anggota koperasi dan juga terbuka untuk umum. Ya, ya terima kasih. Ya, kasih kembali. Untuk Bapak Abdul Majid sudah diberikan akses? Belum bisa tuh Mbak. Belum bisa ya. Atau sambil ini aja ya. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, terutama para anggota koperasi ya, dapat kami sampaikan, jadi Bank Indonesia ini memiliki tugas, ini ada ya, mana nih? Bisa ya. Sudah. Oh iya, sudah. Bentar, Pak. Oke, baik. Iya, mohon maaf. Halo, luas saya kedengaran nggak ya? Terdengar dengan jelas, Bapak? Oke. Mohon izin, jadi apa yang kami sampaikan terkait dengan tugas Bank Indonesia, yaitu menjaga inflasi, dan tentunya inflasi ini merupakan salah satu salah satu indikator ekonomi yang bisa mengakibatkan terutama kesejahteraan masyarakat itu bisa meningkat atau bahkan bisa turun. Dan tentunya oke. Nah, jadi kenapa inflasi itu penting? Karena memang jadi inflasi itu merupakan definisinya merupakan kenaikan harga barang dan jasa yang secara umum meningkat secara menurun. Jadi ini barang-barang yang biasa kita konsumsi nih, Bapak-bapak, Ibu-ibu, baik dalam bentuk makanan, minuman, kemudian juga ada barang-barang durable, dalam hal ini misalnya kendaraan, ada juga yang kita sebut namanya tarif angkutan, kemudian tarif dokter, biaya sekolah, nah seperti itu. Nah, inflasi ini penting, harus stabil dan rendah karena akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Dengan pada akhirnya akan menimbulkan kesejahteraan masyarakat. Karena apa? Karena inflasi yang rendah dan stabil ini merupakan prasyarat ekonomi yang berkesinambungan dan akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Jadi bisa dibayangkan bahwa Bapak Ibu, kalau harga-harga barang ataupun tarif terus meningkat, dapat mengakibatkan tentunya bagi masyarakat akan kesulitan, termasuk juga tentunya bagi para anggota koperasi ini. Nah, kalau kami perhatikan sumber tekanan inflasi itu terdapat 3 ya, yaitu dari permintaan. Nah ini tentunya kalau terjadi peningkatan pendapatan masyarakat, kemudian masyarakat juga mudah untuk mengakses pembiayaan terutama dari kredit konsumsi, ini akan mengakibatkan kemampuan masyarakat untuk berbelanja akan meningkat. Nah, kalau masyarakat berbelanja meningkat,
Kalau kemudian tidak bisa diantisipasi, maka harga akan naik. Seperti halnya misalnya kalau kita perhatikan nanti rencana misalnya tahun 2023 UMP itu kan akan meningkat sekitar maksimal 10%. Nah itu berarti secara nominal pendapatan masyarakat khususnya para pekerja itu secara umum ya, jadi bisa aja ada yang naik lebih tinggi, ada yang naik lebih rendah, itu akan meningkat. Nah, secara nominal. Nah, peningkatan ini akan mengakibatkan masyarakat akan berusaha untuk berbelanja yang lebih banyak seperti itu. Kemudian sumber tekanan kedua ada dari penawaran. Penawaran ini ada macam-macam, mulai dari bagaimana nilai tukar. Nah, ini yang tadi jadi isu yang nanti akan kita sampaikan. Kemudian juga inflasi luar negeri. Jadi pada saat ini seperti kondisi yang memang menjadi tantangan buat Indonesia adalah Indonesia ini masih banyak mengimpor bahan baku nih, seperti kalau untuk tahu tempe kita masih mengimpor gandum, pupuk kita masih mengimpor bahan bakunya seperti itu. Jadi banyak macamnya. Nah, yang ketiga ini yang paling mengerikan ini sebenarnya. Nah, ini yang lebih berat. Ini namanya ekspektasi inflasi. Ekspektasi ini dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku itu dalam menggunakan ekspektasi ini bagi tindakan ekonominya. Jadi ekspektasi ini Bapak-Bapak Ibu paling gampang contohnya seperti ini. Kemarin September sebelum September di bulan Agustus ada isu akan rencana kenaikan BBM, harga penyesuaian harga BBM. Karena belum ada kepastian, tapi masyarakat sudah mulai banyak yang kasak-kusuk. Ini mengakibatkan beberapa pelaku ekonomi kemudian melakukan tindakan. Tindakan apa? Ya dia berjaga-jaga. Nantilah kalau harga BBM itu naik, saya sekarang naikin dulu aja, biar saya lebih tenang. Nah seperti itu. Termasuk juga masyarakat umum. Karena dia tahu harga BBM misalnya, wah nanti ke depannya ada kemungkinan nih BBM naik. Makanya dia langsung mengendalikan belanjanya, kemudian uangnya tidak mau dia belanjakan, dia simpan karena dia takut harga ke depan naik, atau bahkan sebaliknya karena dia takut harga makanan atau harga barang ke depannya naik gara-gara akan naik BBM, makanya dia beli belanja sekarang. Nah ini mengakibatkan harga juga bisa meningkat. Nah, Bapak-Bapak Ibu-Ibu dapat kami sampaikan di tahun 2022 ini inflasi di kita ini banyak macamnya, banyak sumbernya, terutama disebabkan oleh terjadinya inflasi global yang saat ini masih relatif meningkat, dan ini juga disebabkan oleh faktor harga energi dan pangan. Dan faktor pendorongnya, sebagaimana mungkin Bapak-Bapak Ibu tahu, konflik antara Rusia dan Ukraina ini berdampak sangat signifikan terhadap perubahan konstelasi perekonomian, baik dari terjadinya permasalahan supply disruption, terutama energi dan pangan. Karena apa? Karena Ukraina ini penghasil pangan dalam hal gandum, sementara Rusia adalah penghasil utama energi, baik bentuknya gas maupun minyak. Nah, ini juga berakibat pada gangguan rantai pasokan. Jadi gangguan rantai pasokan karena tadi Rusia dan Ukraina yang kemudian sedang berkonflik, oleh Eropa dan Amerika, kemudian khususnya Rusia diembargo, ini yang berakibat suplai barang dari Rusia tidak bisa ke seluruh dunia, dari Ukraina juga nggak bisa ke seluruh dunia. Kemudian ekspor dari negara-negara yang biasanya masuk ke Rusia dan Ukraina juga tidak bisa masuk. Nah ini terus berkembang, dan kemudian perkembangan ini juga semakin meningkat akibat adanya proteksionisme. Jadi akibat tadi ya, energi yang terbatas karena Rusia tidak bisa ekspor, pangan karena gandum dari Ukraina tidak bisa, makanya beberapa negara melakukan proteksionisme. Nah, termasuk kemarin Indonesia sempat juga membatasi atau bahkan melarang ekspor minyak dari CPO, minyak CPO yang karena memang
pada saat itu harga minyak goreng di dalam negeri meningkat seiring dengan mulai terbukanya mobilitas seperti itu. Nah, jadi ini yang menjadi pendorong. Nah, kalau kita lihat dari dalam negeri sebenarnya peningkatan harga inflasi itu pertama disebabkan pada awal tahun itu akibat mulai dibukanya mobilitas masyarakat. Jadi pada saat mobilitas itu sedikit dibuka, ini mengakibatkan konsumsi juga meningkat. Nah, kemudian yang kedua, kemarin pada saat September akhirnya terjadi penyesuaian harga BBM, ini kemudian secara perlahan-lahan, walaupun berdasarkan pantauan kami tidak terlalu tinggi, ini juga berdampak pada kenaikan beberapa komoditas. Dan termasuk juga tadi, akibat konflik yang global yang menjadi problem, mengakibatkan juga beberapa kebijakan bank sentral di luar negeri itu meningkatkan suku bunga sehingga melemahkan seluruh perekonomian dunia, walaupun kemudian alhamdulillah kami dari Bank Indonesia masih belum menahan untuk kenaikan suku bunga, baru kita coba respon di bulan Oktober dan November, walaupun dengan kenaikan yang lebih tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, mungkin saya langsung aja biar karena tadi kalau nggak salah saya dapat jatah cuma 10 menit ya. Jadi Bapak-Bapak Ibu, perekonomian Indonesia di selama 2022 ini sebenarnya salah satunya diselamatkan juga oleh meningkatnya ekspor komoditas, baik pertanian maupun energi. Jadi pada saat ekonomi menghadapi disruption, kemudian terjadi problem tadi supply, ini alhamdulillah supply CPO ini meningkat dengan pesat. Karena apa? Tadi karena terjadi proteksionisme. Ini merupakan kesempatan bagi Indonesia yang notabene kita cukup menguasai minyak goreng, minyak sawit untuk bisa kita ekspor, terutama kepada pembeli utama di India dan Tiongkok. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu di koperasi dapat kami sampaikan saat ini Tiongkok dan India ini adalah suatu dua buah negara yang terus berkembang. Termasuk mereka ini sekarang kelompok masyarakat yang berpenghasilan menengah ke atas itu semakin besar. Jadi ini sebenarnya merupakan peluang yang cukup besar bagi bapak-bapak ibu-ibu yang mungkin memiliki produk-produk yang bisa diekspor ke negara Tiongkok dan India, ini bisa masuk ke sana. Seperti yang tadi saya sampaikan, CPO ini banyak masuk ke kedua negara. Kita juga punya batu bara dan beberapa komoditas lainnya. Termasuk India juga. India ini sebagai negara yang kita katakan terus berkembang, pertumbuhannya juga selalu di atas 5%. Sementara India ini punya populasi yang sangat besar, diperkirakan pada 10 tahun ke depan bahkan bisa aja mengalahkan Tiongkok, karena Tiongkok sekarang ini punya program satu keluarga hanya satu anak, bahkan sekarang banyak yang tidak punya anak. Tapi kalau di India beda, di India ini masih tingkat kelahirannya masih sangat tinggi, sehingga populasinya semakin besar, orang kaya semakin banyak, dan tentunya kalau orang kaya kan orang yang mampu itu artinya dia ingin berbelanja lebih barang yang berkualitas, punya nilai tambah yang lebih besar. Nah, ini yang ingin kami sampaikan. Jadi ini dua negara, bahkan India ini termasuk prospek yang bisa kita masuki. Nah, ini yang kami lakukan Bapak-bapak Ibu-ibu, bahwa dalam upaya kami untuk menjaga inflasi, kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, kementerian terkait, dan juga pemerintah daerah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, karena keterbatasan waktu saya kembalikan kepada Mbak Debbie. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bapak Abdul Majid yang sudah sekalian menjadi pembuka dan memberikan sambutan kepada kita semua. Kembali ke kata sambutan kedua oleh Bapak Asra Tanjung, beliau masih mengalami kendala teknis, jadi kita akan tetap lanjutkan rencana kita untuk
mereka yang menyampaikan materi. Di sini saya sudah lihat ada Kepala Badan Pangan Nasional dari Badan Pangan Nasional, Bapak Arief Prasetyo Adi. Saya persilahkan tempat dan waktu. Sekali lagi, kepada Badan Pangan Nasional, Bapak Arief Prasetyo Adi, mohon dikonfirmasi apakah sudah siap. Oke, baik, di kolom komentar, beliau belum bisa hadir, diwakilkan oleh Deputi 1 Pak I Gusti Ketut Astawa. Ya, langsung saja kepada Bapak I Gusti Ketut Astawa, saya persilahkan. Saya baru masuk nih, mohon diarahkan dulu sedikit. Baru masuk nih. Oh ya, baik. Oke, baik Bapak. Sekarang kita ada Apa ininya? proses penyampaian materi. Sekarang untuk giliran Badan Pangan Nasional. Baru saja penyampaian materi oleh perwakilan Bank Indonesia mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi inflasi. Sekarang giliran untuk Baik, saya kira begini, artinya kan di dalam acara ini ada peluang tidak pada masa adanya krisis pangan, kan begitu ya temanya. Nah, kami dari Badan Pangan melihatnya ada beberapa sisi. Yang pertama adalah Badan Pangan melihat peluang-peluang besar pada posisi kondisi sekarang ini dengan tingkatan isu krisis pangan ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk melakukan produksi. Nah, kalau dari sisi Badan Pangan sendiri adalah bagaimana Badan Pangan harus menyiapkan yang terkait dengan prognosa pangan. Kalau melihat dari prognosa pangan, mungkin nanti di-share materi sedikit dengan teman-teman. Kalau kita melihat prognosa pangan sendiri, maka posisi beras kita sebenarnya pada prinsipnya adalah mengalami surplus pada posisi akhir Desember. Dan kedua, yang menjadi poin penting lagi adalah jagung pun berdasarkan prognosa yang kami miliki juga mengalami surplus, sehingga secara keseluruhan cadangan pangan atau stok pangan kita untuk akhir Desember ini juga mengalami atau pada kondisi yang relatif stabil. Oleh karena itu, sebenarnya kita tidaklah mengarah kepada krisis pangan, namun kita harus waspada dengan kondisi-kondisi di luar yang memungkinkan distribusi stok itu akan terganggu. Oleh karena itu kita harus waspada dan memperkuat kekuatan di dalam negeri dalam rangka produksi dan lain sebagainya, sehingga salah satunya juga solusinya adalah menjaga stabilisasi pasokan dan harga itu sendiri. Nah, langkah-langkah lain yang dilakukan oleh Badan Pangan adalah melaksanakan kebijakan atau penyusunan kebijakan harga sehingga kondisi harga itu menjadi stabil. Nah, tatkala harga di produsen stabil, maka di sisi hilir pun dia akan menjadi stabil. Nah, dengan kestabilan harga itulah harapan kita inflasi bisa kita kendalikan dengan baik. Langkah kedua adalah kita juga melakukan monitoring, artinya mengajak semua stakeholder pangan, dalam hal ini pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, untuk melakukan monitoring terkait dengan pergerakan harga. Nah, kalau kita tahu pergerakan harga setiap hari, teman-teman, maka kita akan dengan mudah memantau, melakukan mitigasi. Tatkala harganya tinggi, kita langsung bergerak, kemudian melakukan mitigasi, kemudian memberikan solusi apa problemnya di sana. Tatkala problemnya masalah pasokan atau surplus dan defisit, maka Badan Pangan akan membantu dengan pola fasilitasi distribusi pangan, artinya dari daerah surplus ke daerah defisit. Yang selanjutnya yang juga bisa dilakukan oleh slide yang tadi
Ya, yang selanjutnya juga yang dilakukan oleh Badan Pangan adalah mendorong gerakan operasi pasar atau gerakan pangan murah. Ini sebenarnya langkah-langkah taktis dalam rangka mengendalikan inflasi. Yang pertama adalah dalam rangka mengendalikan gejolak harga yang dampaknya pada inflasi, sehingga gerakan pangan murah ini sudah dilakukan di berbagai kabupaten kota secara masif, sehingga juga sudah agak berdampak terkait dengan penurunan daripada gejolak inflasi. Kemudian dari penguatan infrastruktur juga Badan Pangan juga akan menggerakkan bagaimana Badan Pangan menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka memperpanjang usia simpan pangan. Ini penting karena apa? Contoh kasus adalah cabai. Cabai mungkin 3-4 hari sudah daya tahannya 3-4 hari. Maka kita juga harus memperkuat sarana prasarana peningkatan masa simpan cabai, sehingga dengan adanya peningkatan masa simpan cabai dari sisi keuntungan di sisi produsen, maka produsen akan bisa mengendalikan atau petani kita bisa mengendalikan masa penjualannya. Dan yang terakhir adalah rapat koordinasi yang harus dilakukan dengan stakeholder pangan, baik dengan provinsi maupun kabupaten kota dan KL terkait dalam rangka menjaga stabilisasi harga. Nah, ada beberapa hal, mungkin slide selanjutnya. Dengan kondisi-kondisi tersebut, maka banyak yang dilakukan oleh Badan Pangan dalam rangka mengendalikan harga, termasuk juga bagaimana menjaga harga beras. Khusus untuk beras premium, maka Badan Pangan sudah menugaskan Bulog untuk melakukan operasi pasar, dalam hal ini KPSH, pelaksanaan ketersediaan dan pasokan dan stabilisasi harga dengan harga eceran tertinggi, sehingga masyarakat masih bisa mengakses beras dengan harga yang wajar, dan ini juga dalam rangka upaya mengendalikan inflasi itu sendiri. Selanjutnya juga kita melakukan hulu hilir, artinya koordinasi hulu hilir untuk stabilisasi pasokan harga telur dalam rangka menjelang HBKN. Kami mengundang teman-teman peternak agar bisa mengendalikan harga, jangan menaikkan harga begitu saja, karena kalau peternak menaikkan harga otomatis di eceran juga tinggi. Nah, inilah penyebab inflasi. Di mana pada rapat-rapat di Kemendagri pada hari Senin, telur juga sebagai penyumbang inflasi. Oleh karena itu, kami juga sudah berkirim surat ke teman-teman peternak agar mengendalikan harga, kembali ke harga acuan, sehingga harapan kita di konsumen harga itu bisa sesuai dengan harga acuan, yaitu di bawah 30.000. Nah, kemudian inilah salah satu kebijakan harga yang sudah kami keluarkan adalah jagung dengan harga 4.200 per kilogram di petani, kemudian di tengahnya jagung di konsumen sampai 5.000, kemudian telur ayam ras 22.000 sampai 24.000 per kilogram, kemudian ayam hidupnya 21 sampai 23.000 per kilogram. Nah, di tingkat konsumen kita harapkan telur itu berkisar di antara 27.000 dan daging ayam ras berkisar di antara maksimal 36.750. Nah, ini yang kita harapkan dengan adanya harga acuan ini kita bisa memantau tatkala ada gejolak-gejolak harga, dari harga acuan itulah yang kita bisa lakukan intervensi. Selanjutnya, ini stabilisasi pasokan, peningkatan umur simpan pangan juga sudah kita lakukan di berbagai tempat, dan ini kita berikan terhadap beberapa daerah sentra, salah satunya adalah di Sulawesi Selatan, kemudian di Bima, kemudian di Malang, termasuk juga kita sudah memberikan sampai ke Aceh. Nah, harapan kita ini adalah trigger buat teman-teman daerah, dengan adanya bantuan sarana-prasarana penambah usia simpan ini juga diharapkan teman-teman daerah juga bisa memanfaatkan sarana-prasarana ini dengan baik. Boleh lanjut? Nah, inilah juga langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan Pangan dalam rangka upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan dengan mobilisasi pangan dari daerah surplus ke defisit.
gerakan ini dilakukan sangat-sangat kolaboratif dengan teman-teman pemerintah daerah, sehingga kita sudah bisa melakukan mobilisasi dari Sumatera ke Kepulauan Mentawai ini FDP. Teman-teman bisa tahu di Kepulauan Mentawai sangat bergantung barang-barang pangan atau pangan dari Padang, sehingga dan kesulitan daripada transportasi, sehingga kami melakukan fasilitasi distribusi dari Sumatera Barat ke Kepulauan Mentawai. Ini juga kita lakukan, kemudian dari Jawa Timur ke Kota Tarakan dan lain sebagainya, sehingga harapan kita daerah-daerah yang sifatnya defisit bisa memperoleh harga pangan atau memenuhi kebutuhan pangannya dengan sewajarnya. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan, dan bisa dalam diskusi nanti bisa lebih banyak kita kupas. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Badan Pangan Nasional yang diwakilkan oleh Deputi 1 Bapak I Gusti Ketut Astawa. Selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada Institute for Development of Economic and Finance, Bapak Bustanul Arifin, yang sudah mempersiapkan materinya lewat video. Sebentar, kita akan berikan waktu sesaat. Ya, sudah turun. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat pengendalian bencana. Misalkan ada bencana alam, maka pemanfaatan cadangan beras pemerintah ini bisa dimanfaatkan untuk pengendalian bencana. Yang ketiga adalah bantuan sosial. Ini kita penting juga, karena kalau tanpa ada intervensi pemerintah, tanpa ada cadangan beras pemerintah, maka ini juga mempersulit. Dan yang selanjutnya adalah ada ketentuan-ketentuan yang hubungan internasional juga perlu untuk pemanfaatan cadangan pemerintah. Nah, oleh karena itu, ini yang perlu menjadi perhatian serius tatkala kita tidak bisa memenuhi cadangan beras pemerintah ini dari dalam negeri, tapi optimalisasinya harus di dalam negeri. Maka Bulog sampai saat sekarang sedang mencari dan berkomunikasi terus kepada penggilingan dan lain sebagainya untuk pemenuhan cadangan beras pemerintah. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Deputi 1 Badan Pangan Nasional atas tanggapannya. Saya kembalikan ke Pak Hasrat Tanjung, mungkin ada 1-2 patah kata? Cukup ya? Oke, baik. Terima kasih Bapak Hasrat Tanjung. Kemudian saya berikan kesempatan kepada yang lain. Di sini ada Bapak Agus Salam memberikan pertanyaan di kolom chat perihal pupuk. Namun di kesempatan kali ini saya selaku moderator mengarahkan Bapak Agus Salam untuk memberikan pertanyaan yang memiliki relevansi yang lebih tepat ke topik kita pada hari ini. Tapi saya persilakan ke Bapak Agus Salam untuk langsung mengajukan pertanyaan langsung. Jika berkenan, silakan Bapak Agus Salam. Oke, pertanyaannya adalah perihal pupuk jenis urea. Namun kali ini mungkin kita tahan terlebih dahulu karena belum masuk di cakupan kita pada hari ini. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silahkan di kolom chat atau langsung raise hand melalui fitur Zoom. Saya undang kembali kepada rekan-rekan peserta webinar pada hari ini, jika ada pertanyaan atau sedikit komentar ataupun gagasan dan ide dari Anda sekalian untuk bagian kita. Ya, ada Bapak Andika Wijaya yang sudah rasen, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sandika Wijaya ingin bertanya ataupun sistem masukan atau seperti apa? Karena saya berpikir begini, Indonesia ini mungkin buminya atau lahannya masih luas dibanding negara-negara lain mungkin ya. Tetapi kenapa Indonesia sampai mengalami krisis pangan? Melihat dari lahan yang masih tersedia dibandingkan negara-negara lain, Indonesia lahannya masih sangat banyak sekali gitu. Mungkin ada yang salah atau seperti apa? Mungkin demikian, moderator. Oke, baik. Terima kasih Pak Andika. Mungkin pertanyaan ini lebih cocok jika kita arahkan ke Bapak Bustanul Arifin ya. Bagaimana Institute for Development of Economic and Finance melihat optimalisasi lahan di Indonesia untuk segi agriculture? Kepada Bapak Bustanul Arifin. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya Indonesia tidak krisis, belum setidaknya. Produksi ada, stok ada, harga masih tidak terlalu lonjak-lonjak. Kalau di kategori yang saya kutip dari WFP, dari FAO, dengan mekanisme atau metodologi IPC itu, jauh kita dari kategori kuning pun belum, kita masih hijau. Kalau yang krisis tadi, yang merah hati gitu, itu sudah biasanya negara-negara yang sedang berperang, sedang konflik. Jadi Bapak-Ibu sekalian, memang kita belum masuk kategori krisis sebagaimana klasifikasi FAO. Apakah kita perlu tenang-tenang? Tidak juga, karena kita tidak boleh membayangkan krisis itu seperti tsunami, bleng gitu, enggak. Dia pelan-pelan mengurangi kemampuan daya beli gitu, sehingga harga pangan terasa makin mahal dan akses terganggu. Kira-kira gitulah. Oke, itu krisisnya. Nah, pertanyaannya, kalau pertanyaan pertaniannya tentu saja panjang jawabannya. Tadi pertanyaan sebelumnya mengenai pupuk valid juga sih sebetulnya, bahwa petani tidak memperoleh pupuk subsidi terutama ya, karena pupuk biasa tuh harganya mahal, pupuk yang non subsidi harganya 10.000 ke atas, bahkan 11.000. Pupuk subsidi 2.250 ya. Nah, dari situ kalau memang tidak kebagian, sangat mungkin mereka tidak terdaftar sebagai penerima pupuk subsidi. Sangat mungkin lagi berikutnya habis. Habis adalah yang diminta, yang diperlukan oleh sejumlah petani 3 kali lebih besar dibandingkan kemampuan negara mensubsidi pupuk itu. Jadi kira-kira gitu ininya persoalannya. Tidak kesulitan sih kalau pupuk non subsidi ya bersedia, masalahnya harganya terlalu mahal. Nah, disitulah penguatan daya beli menjadi amat sangat penting itu. Kalau kita mau bahas pertaniannya, malah pasti nggak habis-habis dengan waktu yang sebentar ini. Segala macam tanaman bahkan mungkin ada di kita harus bahas satu persatu. Beras aman, ya kontroversi impor cuman beda sedikit saja dan itu nyaris tidak signifikan. Nah, kedelai kita impor tadi seperti Pak Badan, Pak Deputi, kemudian susu kita impor, gandum 100% impor, tapi yang kita ekspor kan kelapa sawit, kemudian apalagi kopi, kakao, dan lain-lain ya. Jadi agak panjang kalau dibahas satu persatu. Tapi overall, bahwa strategi pembangunan pertanian perlu diperbaiki, setuju, sangat setuju. Kita tawarkan solusi, kalau untuk mengantisipasi krisis pangan, fokus dulu ke pangan pokok, karena pangan pokok ini politis. Kalau pangan pokok bermasalah, tentu saja mengarah kepada persoalan sosial ekonomi, kan COVID bahkan. Dan baru juga saya tawarkan fokus pangan lokal. Pangan lokal itu pangan yang memang dihasilkan oleh masyarakat setempat. Lalu dengan potensi dan kearifan
local wisdom. Itu tentu saja ini harus diperjelas panjang kan, we don't have enough time dalam forum yang singkat ini gitu, Mbak Debbie. Baik, terima kasih Pak Bustanul Arifin. Saya kira sudah menjawab Bapak Andika Wijaya bahwa kalau boleh saya simpulkan bahwa ya Indonesia belum diklarifikasikan di tingkat food crisis. Tapi seperti apa kata beliau, bukan berarti Indonesia harus bersadar diri. Dan saya juga sangat menyambut baik Bapak Bustanul Arifin sudah membantu menjawab perihal pupuk, bahwa Indonesia tidak kesulitan mengenai pupuk non subsidi, namun yang perlu ditingkatkan adalah daya beli konsumen. Dan beberapa pesan dari beliau adalah yang harus kita fokuskan adalah pangan pokok dan kemudian pangan lokal. Baik, kemudian kita boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Joko Pramono di kolom chat. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah bersama masyarakat untuk mengantisipasi kemungkinan krisis pangan global? Nah, mungkin di kali kesempatan ini kita beri kesempatan kepada perwakilan BI, Bapak Abdul Majid, bagaimana melihat pertanyaan ini dari aspek Bank Indonesia? Iya, terima kasih Mbak atas pertanyaan. Mungkin sebenarnya ini pertanyaan lebih cocok ditujukan ke Bappenas ya Mbak. Tapi by the way, oke, Bank Indonesia akan fully support Pak. Karena apa? Karena konteks pangan dan juga energi ini sangat relevan dan berhubungan dengan yang kami sebutkan tadi inflasi Mbak. Karena kalau kita bicara kekurangan pangan, kekurangan energi, di mana keduanya adalah komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakat, nah, tentunya ini berdampak tadi pada penurunan daya beli masyarakat dan ujungnya nanti kesejahteraan masyarakat akan terhambat. Oleh karenanya kami sangat sepakat Bank Indonesia telah menjadi tim pengendalian inflasi pangan, tim pengendalian inflasi daerah dan pusat, yang salah satunya kami bergerak berupaya untuk pengendalian pangan, Pak. Jadi Bank Indonesia turut mendukung upaya-upaya yang dilakukan pemerintah melalui yang kami sebut yang namanya roadmap pengendalian inflasi sampai dengan 2024, dan mungkin nanti kita akan teruskan sampai 5 tahun ke depan lagi. Yang pada intinya ada 4 program besar, Mbak, yang Bapak Pak Joko, yang 4 program besar, yaitu pertama adalah keterjangkauan harga. Jadi ini kalau ini konteksnya adalah konteks yang lebih jangka pendek dalam pengertian tadi kalau Pak Ketut menyampaikan produksi ada, distribusi ada, tapi yang penting produksi dan distribusi itu harus antar waktu dan antar wilayah. Karena apa? Karena Indonesia ini agak unik. Kita tadi saya sepakat dengan Prof. Bustanul, kita ini nggak ada masalah dengan produksi kita, tapi antar waktunya jadi masalah. Karena apa? Komoditas pangan itu biasanya musiman. Oleh karenanya harus diarahkan diintervensi juga dengan teknologi. Makanya biar apa? Biar setiap periode waktu kita punya produksi. Kemudian antar provinsi. Nah, nggak semua provinsi ini bisa memproduksi dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya Jakarta. Mana ada Jakarta punya lahan untuk bisa memenuhi kebutuhan berasnya atau kebutuhan telur atau ayam. Dia pasti impor dari daerah lain, dari Jawa Barat, dari mana-mana lah. Nah, oleh karenanya ini yang sangat penting. Makanya kami, Pak Ketut, mungkin Pak Ketut lupa sama saya, tapi dalam konteks ini makanya peranan Badan Pangan Nasional yang juga akan bergabung menjadi anggota tim pengendalian inflasi pusat, ini penting sekali karena teman-teman dari Bappenas ini Pak Ketut yang akan memastikan distribusi kebutuhan pangan ini terjaga. Jadi Bank Indonesia mendorong salah satunya tadi untuk kaitannya dengan program produksi antar waktu, itu kita bisa mencoba mengadopsi teknologi IoT dengan model-model misalnya pertanian greenhouse, kemudian bioflok dan sebagainya dalam konteks tadi untuk bisa memenuhi kebutuhan pada saat-saat bukan musim panen. Nah, seperti kemudian antar wilayah. Nah, ini yang penting. Makanya peranan Bappenas, kemudian kami juga mendorong untuk yang namanya kerjasama antar daerah
Sulawesi Selatan punya kerjasama padi, kemudian komoditas lain dengan provinsi lainnya, agar apa? Agar pada saat terjadi kebutuhan pangan di daerah lain itu bisa dipenuhi oleh daerah yang surplus. Jadi ini yang pertama. Yang kedua tadi kedua adalah kecukupan produksi, Mbak. Nah, ini tadi kecukupan produksi tadi antar waktu antar daerah. Kemudian ketiganya kelancaran distribusi. Nah, ini nanti peranan Badan Pangan Nasional, peranan Bulog, nanti juga dibantu oleh Bank Indonesia. Kami kebetulan punya 36 kantor cabang di daerah yang bergerak di dalam tim pengendalian inflasi daerah, itu bersama-sama untuk menjaga. Dan yang terakhir adalah, nah ini yang paling penting ini Mbak, ini yang menurut saya juga tidak kalah pentingnya, yaitu koordinasi dan komunikasi. Karena apa? Yang paling berat, yang paling berbahaya itu adalah tadi Mbak, ekspektasi Mbak. Jadi kalau kita sudah punya pemikiran, karena gara-gara ada informasi hoax yang tidak jelas, katakanlah wah beras nggak ada, gara-gara datanya nggak ada. Nah ini akan berakibat orang melakukan tindakan-tindakan yang tidak rasional, Mbak, tidak logik. Misalnya menimbun, kemudian ya tadi menimbun, kemudian memperbanyak atau mengimpor ilegal. Nah ini yang berbahaya. Jadi ini yang terus kami lakukan tentunya bersama pemerintah, di tim pengendalian inflasi pusat, di bawah koordinasi ke Menteri Koordinator bidang perekonomian Bapak Erlangga, dan juga beberapa anggota termasuk Kementan, dan insya Allah kemudian Kemenhub, BI, dan insya Allah nanti Bappenas juga bisa bergabung. Jadi kita terlalu berupaya, Pak, dan Presiden sudah mengingatkan kita semua bahwa potensi kekurangan pangan dan energi bisa membawa seluruh dunia ini menjadi masalah. Itu aja Mbak, makanya kita mencoba untuk menangani. Demikian Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdul Majid. Luar biasa mengenai tanggapannya. Kalau jika saya boleh simpulkan, untuk menjawab pertanyaan Pak Joko, jadi tadi ada 3, produksi antar waktu, produksi antar daerah, serta peranan beberapa institusi seperti Bank Indonesia. Kemudian juga ada pesan dari Bapak Abdul Majid mengenai koordinasi dan komunikasi, karena yang paling bahaya adalah ekspektasi. Mungkin dari Pak Joko sendiri ada tanggapan terakhir? Cukup, Mbak. Sudah cukup, baik, terima kasih. Kemudian kita berikan 1 kali kesempatan lagi untuk Bapak Agus Warsito, saya persilahkan. Sekali lagi untuk Bapak Agus Warsito yang sudah raise hand melalui... Baik, Bu. Baik, ini saya monitornya belum. Kameranya. Dari situ mungkin ya, Bu, sama hostnya ya? Enggak. Tidak, kameranya. Bapak. Nggak apa-apa ya. Iya. Baik. 82078. Selamat siang. Saya perkenalkan, saya Agus Warsito dari Koperasi Mustika Bakti Persada, Bandung, Jawa Barat. Mengomentari tadi tema hari ini, yaitu kita memanfaatkan situasi krisis pangan dunia karena akibat peperangan dan krisis energi seperti itu. Saya hanya ingin menambahkan, dan mungkin ada beberapa pertanyaan menyangkut dengan sekarang Indonesia dengan kepemimpinan 2 periode di saat ini dengan Pak Jokowi, itu infrastruktur itu sudah dibangun di mana-mana. Itu dengan harapan ada pertumbuhan titik-titik ekonomi baru. Itu yang diharapkan. Dengan adanya titik-titik ekonomi baru, otomatis nanti pangan apapun juga kita mungkin yang tadi ada 4 komoditas import ya, masih import mungkin itu masih bisa ditekan. Atau yang lain-lainnya bisa ditingkatkan untuk ekspor. Itu. Kemudian 2, dengan kebijakan cadangan pangan strategis. Seperti itu. Nah, untuk menanggapi atau menyikapi semua itu, untuk apa tujuan yang kita capai supaya kita inflasi turun, kemudian kita bisa meningkatkan devisa dengan ekspor dengan kelebihan pangan seperti itu.
Dan kemudian yang infrastruktur yang sudah ada dengan harapan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru muncul. Nah, yang saya ingin tanyakan itu, kita punya strategi dan kebijakan apa untuk melaksanakan itu? Karena bagi kami di daerah ini, satu kekuatan kita untuk itu adalah satu ada di sarana dan prasarana. Sekarang kayak lahan, itu masih banyak lahan tidur yang belum optimal. Itu satu. Kedua, dari sumber daya manusia kita banyak, penduduk kita banyak. Itu para petani, para nelayan lah di situ itu sangat banyak sekali itu. Jadi banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Nah, sekarang untuk yang dari BI, misalnya tadi dari Bapak siapa ya, itu mohon maaf. Nah, itu misalnya ada kebijakan apa supaya itu bisa meningkatkan kegiatan para petani dan meningkatkan mengoptimalisasi lahan-lahan yang produktif, yang tadinya lahan tidur, lahan kayak begitu, itu bisa dioptimalkan. Itu kami sebetulnya di lapangan itu siap seperti itu. Jadi kita tuh tidak hanya bertahan menahan inflasi seperti apa, tapi action untuk kedepannya bahwa kita untuk mencapai, apalagi dengan tema hari ini ya, memanfaatkan krisis pangan dunia seperti itu. Nah, pertanyaannya sederhana aja, kira-kira kebijakan dan strategi apa gitu yang akan dibuat supaya agar kita bisa lebih cepat, kalau bisa ya lebih cepat lagi lah seperti itu, supaya kita tidak ketergantungan pangan dan energi. Melihat potensi kita, sumber daya dari energi, kita punya punya sumber daya alam fosil, kemudian sumber alam gas, seperti itu kita kaya. Kemudian dari pertanian, kemudian dari perikanan, kita tuh punya pantai terpanjang nomor 2 di dunia itu. Kenapa tidak bisa dimanfaatkan optimal? Garam, Pak, garam masih import loh, Pak, itu. Garam masih import itu. Jadi masih banyak itu PR. Potensi SDM ada, kemudian lahan potensi ada, seperti itu. Nah, untuk sekarang infrastruktur sarana dan prasarananya ada. Nah, sekarang tinggal apa nih kebijakan dan istilahnya itu kebijakan dan strategi apa itu yang akan diterapkan misalnya untuk ke daerah supaya percepatan mencapai tujuan itu. Mungkin hanya itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Agus, terima kasih. Saya persilakan Bapak Abdul Majid untuk menjawab apa langkah nyata atau regulasi terhadap lahan tidur menjadi lahan produktif. Ya, terima kasih Mbak Debbie. Pak Agus, terima kasih ini atas masukannya dan pertanyaannya sangat kritis ya. Jadi gini Pak Agus ya, mungkin kita mau jelaskan dulu ya kedudukan Bank Indonesia dulu nih Pak Agus. Makanya harusnya tadi, kalau saya tadi lihat ada peserta juga dari Bappenas sebenarnya. Jadi Bank Indonesia itu lembaga independen, Pak Agus, lembaga pemerintah, lembaga negara independen yang terpisah dari pemerintah dan punya tugas untuk di bidang kebijakan moneter dalam konteks kami ini mengendalikan uang beredar, Pak Agus. Tapi by the way, ternyata dalam rangka untuk pengendalian inflasi. Nah, pengendalian inflasi itu ternyata kami sadari tidak bisa terlepas dari peranan dukungan koordinasi dengan pemerintah. Pemerintah ini punya tugas 2 Pak Gus sebenarnya Pak Gus, yaitu di fiskal dan juga di sektor real nih. Tadi kalau sampaikan Pak Gus sebenarnya banyak di pemerintahnya nih Pak Gus, di kementerian-kementerian nih Pak Gus. Tapi nggak apa-apa Pak Gus, Bank Indonesia kan ikut juga di dalam rapat-rapat kondisi kita sampai. Tapi by the way tadi Pak Gus, dalam konteks pengendalian inflasi, kami menyadari kayak sekarang Pak Gus, kami melihat inflasi itu bisa disebabkan oleh energi dan juga pangan yang terbatas Pak Gus. Kayak tadi kalau bisa nyebut krisis, kalau saya sebenarnya belum sampailah krisis, saya tadi sepakat dengan bisa. Nah ini kemudian yang menjadi concern Bank Indonesia, makanya Bank Indonesia ini Pak Gus, kita punya beberapa direktorat yang secara paralel itu mendukung ke program-program pemerintah Pak Agus. Dalam ini kita punya namanya Departemen UMKM dan Pengembangan Financial Inklusi Pak Agus. Jadi UMKM ini Pak Agus. Kenapa kita mau support UMKM Pak Agus? Karena di situ UMKM butuh pembiayaan. Nah, kami koordinasi dengan OJK, kami punya kebijakan untuk
yang kita sebut namanya RPIM, jadi rasio pembiayaan intermediasi ini khusus untuk pembiayaan UKM bagus yang asetnya kecil. Karena apa? Kita melihat mereka ini kan belum visible lah, jadi makanya harus kita angkat. Nah ini bekerja sama dengan OJK, makanya OJK muncul kebijakan KUR, Pak Agus, KUR dan pemerintah muncul kebijakan KUR. Nah kemudian tadi dalam konteks inflasi ternyata itu juga bersumber dari nilai tukar, Pak Agus. Nah nilai tukar ini kita butuh namanya devisa, dalam dolar-dolar lah, uang asing. Makanya kita mendorong perusahaan-perusahaan baik besar kecil termasuk UMKM untuk bisa mengekspor. Nah UMKM tadi yang kami bina, Pak Agus, kita dorong juga untuk menjadi eksportir, karena dengan eksportir kita punya devisa, kita nanti punya dolar, sehingga itu bisa membantu kami untuk mengendalikan nilai tukar yang sekarang ini sedang kita dorong nilai tukar bisa lebih stabil. Jadi itu program di UMKM. Nah kemudian kami juga melihat ini Pak Agus, saat ini yang berkembang adalah yang namanya konsep syariah, ekonomi syariah, termasuk keuangan syariah, Pak Agus. Makanya kita ingin membangkitkan yang namanya halal, produk halal. Indonesia ini kan populasinya besar. Kalau kita sama-sama lihat ya Pak Agus ya, ini koperasi ini harus juga melihat potensi. Itu produk-produk halal ini banyak dikuasai oleh negara-negara non-muslim, kayak Thailand itu dia menguasai nah ini yang kita mau dorong, Pak Agus. Mohon maaf. Nah ini yang mau kita dorong, makanya Bank Indonesia punya namanya Departemen Pengembangan Ekonomi Syariah, Pak Agus. Di sini kita ingin mendorong UMKM bisa menghasilkan produk halal, kemudian juga kita bisa menjadi pusat halal, terutama yang kita dorong dengan pemerintah itu pusat halal fashion dan kuliner. Kemudian juga kami mendorong kemandirian ekonomi pondok pesantren nih Pak Agus. Ini yang penting karena pondok pesantren ini ya sampai sebelum kami masuk itu lebih banyak ada yang mungkin yang sudah juga ada ya, seperti kalau yang bukan pondok pesantren seperti Muhammadiyah itu sudah mengembangkan ekonomi, tapi yang pondok pesantren yang tradisional ini lebih banyak bicara agama, padahal Nabi mengatakan ekonomi itu juga penting, makanya kita dorong kemandirian ekonomi. Gimana caranya? Nah, makanya kita punya bersinergi. Nanti silakan Pak Agus kalau mau ini datang aja ke Bank Indonesia di Bandung, di Jalan saya jadi lupa, Braga 2 kalau nggak salah. Kita punya programnya Pak Agus untuk mengembangkan perekonomian, terutama perekonomian masyarakat bawah. Jadi kita punya cara-caranya, termasuk yang sedang kita dorong nih Pak Agus, kita ingin digitalisasi. Karena apa? Karena kita ingin mendorong terutama UKM-UKM yang notabene ini akses pemasarannya terbatas, sekarang bisa dengan digital. Mau digital itu Pak Agus, mau masarnya kemana aja bisa, bahkan ke luar negeri bisa. Nah, selain pemasaran yang kita dorong adalah dengan digitalisasi, mekanisme sistem pembayarannya bisa langsung gitu Pak Agus. Jadi kalau uang kartal kan, uang itu fisik kan Pak Agus, sering takutnya kalau malam ternyata belanjanya dapat uang palsu. Nah, ini kita dorong dengan digital, dengan non tunai melalui KRIS, bagus, mereka bisa langsung masuk ke rekeningnya. Jadi itu yang diupayakan, dan tentunya program-program pemerintah juga sangat banyak bagus dalam hal ini. Tapi bagaimanapun tetap harus dukungan masyarakat juga penting. Dan ya mohon maaf, memang nih Pak Agus ya, saya sepakat ya bahwa saat ini kemarin itu karena COVID nih Pak Agus ya, jadi konsentrasi pemerintah termasuk Bank Indonesia dalam mendukung pemerintah itu lebih banyak. Pertama Pak Agus, kita ingin konsentrasi untuk menyembuhkan masyarakat, menjaga masyarakat agar tidak banyak yang jadi korban COVID. Terus yang kedua, gara-gara COVID ini kemudian terjadi lockdown Pak Agus, itu banyak masyarakat yang tidak bisa bekerja. Nah, makanya kita sebut namanya penyelamatan ekonomi nasional. Nah, di situ masyarakat yang terkena dampak mendapatkan insentif, dapat subsidi. Masyarakat yang punya pendapatan di bawah 5 juta dapat subsidi. Kemudian ada pajak-pajak yang bisa ditunda, kredit cicilannya ditunda dulu. Biar apa? Biar masyarakat tidak terlalu terbebani. Nah, ini yang
kita lakukan. Nah, memang ke depan Pak Agus, nah ini memang dibutuhkan satu rencana yang sangat baik, dan alhamdulillah sebenarnya kita sudah punya rancangan sampai tahun 2045 ya Pak Agus ya, yaitu Indonesia Maju di 2045 dengan pendapatan per kapita itu sekitar 30 sampai 40 ribu dolar. Jadi itu udah masyarakat yang sangat maju. Nah, teman kita kan harus terus jalan nih Pak Agus untuk menuju ke sana. Infrastruktur merupakan salah satu landasan utama dalam hal terus kita membangun. Jadi Pak Agus, infrastruktur ini tidak hanya harusnya bisa menimbulkan titik-titik pertumbuhan ekonomi, itu saya sepakat. Tapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah dengan adanya infrastruktur, itu mengakibatkan distribusi itu lebih mudah, lebih cepat, dan dengan lebih mudah dan lebih cepat, makanya lebih efisien, jadi lebih murah. Jadi tadi yang saya sampaikan, K3 kami, kelancaran distribusi. Karena apa? Terus terang yang tantangan di Indonesia ini yang paling utama karena kita ini adalah negara kepulauan, kita ini kesulitan nih untuk mendistribusikan sesuatunya, terserah mau barang mau orang seperti apa. Makanya saya bersyukur sekali pemerintah sangat concern untuk membangun infrastruktur apapun bentuknya, mulai dari jalan, pelabuhan, bandara, itu penting sekali. Nah ini yang nah, cuman memang nanti ke depannya perlu juga ini Pak Agus, koordinasi antara yang lebih kuat lagi antara, dan juga kesamaan visi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Karena apa? Infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat harus bisa dioptimalkan oleh pemerintah daerah. Nah ini Pak Agus silakan untuk menanyakan kepada kepala-kepala daerahnya, baik bupati, gubernur, kira-kira visinya mau kemana ini? Jawa Barat ini udah punya infrastruktur yang sangat bagus. Udah sangat lengkap. Saya lihat udah termasuk yang lebih terbaik lah dibandingin kalau tempat saya pernah saya tinggal di Sulawesi Tengah, Pak Agus. Di sana kesulitan, Pak Agus. Cuman dengan gini harusnya Jawa Barat bisa tumbuh lebih baik. Jadi perlu koordinasi ini Pak Agus. Jadi nggak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah ini juga harus sama-sama. Jadi nggak boleh saling mohon maaf ini saling berseberangan. Kita harus sama-sama. Jadi kalau pemerintah pusat punya rencana visi seperti ini, pemerintah daerah harus menyamakan seperti itu, termasuk di tingkat sampai kabupaten, kabupaten dan desa, Pak Agus. Bahkan sekarang kan Pak Agus, kalau boleh dapat kami sampaikan, di desa itu sudah punya dana, Pak Agus, yang digelontorkan oleh pemerintah pusat. Jadi setiap tahun ada yang namanya TKDD, jadi transfer ke daerah dan ke desa, Pak Agus. Jadi ini desa ini harus kita dorong, kepala desanya itu kita dorong. Makanya kenapa ada dana desa ini? Tujuannya adalah kita ingin mendorong perekonomian desa. Jadi desa ini bisa tumbuh. Makanya agar apa? Agar anak muda mau jadi kepala desa, karena di dananya sangat besar. Bahkan kalau nggak salah itu bisa 1 miliar itu Pak Agus setiap tahun. Nah, kalau 1 miliar aja di satu desa, menurut hemat saya sudah sangat besar sekali, dan itu bisa menimbulkan efek multiplier ya, efek nilai tambah bagi desa itu. Misalnya apa yang kurang dari desa itu? Infrastrukturnya. Silakan bangun jalan desa. Misalnya keinginan desa itu punya satu potensi lokasi wisata, dibangun aja lokasi wisatanya untuk biar dapat pemasukan dan lain sebagainya. Jadi memang dibutuhkan kreativitas. Nah, kreativitas ini sebenarnya juga mudah sekali Pak Agus. Sekarang kita buka online, kita bisa melihat belajar dari online, atau kalau mau tadi Pak Agus, kita bisa Pak Agus yang punya koperasi, katakanlah ada yang ingin dikembangkan, desanya pengen dikembangkan, kelompoknya dikembangkan, silakan datang ke Bank Indonesia di Bandung, Pak Agus, di Jalan Braga, tanya-tanya Pak Agus, kira-kira program apa yang bisa disinergikan antara teman-teman koperasi di Bandung dengan Bank Indonesia. Udah banyak Pak Agus yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia, termasuk kalau nggak salah itu ada koperasi batik, koperasi kopi, dan juga koperasi susu kalau nggak salah Pak Agus ya, di Pengalengan. Itu kami juga bekerja sama dengan mereka untuk meningkatkan produksi dan nilai tambahnya. Itu aja sih Pak Agus. Terima kasih Mbak Dewi. Terima kasih Pak Abdul. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdul, luar biasa antusiasnya dan menyambut baik pertanyaan dari Pak Agus ya, ini perlu kita apresiasi bersama. Ada poin penting yang tadi saya tangkap adalah ekonomi
Syariah mendorong produk halal, pusat halal, khususnya untuk sektor kulineri atau makanan dan fashion bersama pemerintah, serta juga mendorong pondok pesantren dan desa untuk ikut serta mendorong ekonomi. Dan satu pesan terakhir dari Pak Abdul Majid tadi mengundang Pak Agus ya untuk datang ke BI Bandung. Luar biasa. Iya, betul. Terima kasih Pak. Betul. Ya, di Jalan Bragau 2 Pak kalau nggak salah Pak. Iya, betul Jalan Braga Pak. Maaf, Betul. saya karena nggak hafal kalau nama Betul jalan. Jalan Braga ya Kalau Pak. kantornya saya tahu Pak. Ya Pak. Siap. Silakan Pak datang ke sana nanti ngobrol-ngobrol Pak. Baik. Kami Terima kasih terbuka Pak. Pak. Kami terbuka. Ya, baik. Terima kasih. Baik, luar biasa. Saya kira pertanyaan dari Pak Agus menjadi pertanyaan kita terakhir pada hari ini. Puji dan syukur kita sekarang berada di penghujung acara. Kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu yang terhormat untuk membuka bilik kamera sejenak untuk sesi dokumentasi. Sekali lagi kami undang kepada Bapak dan Ibu yang terhormat untuk membuka bilik kamera sejenak untuk sesi dokumentasi sebelum menutup seri webinar pada siang hari ini. Ya. Oke, kita tunggu sesaat sebentar lagi. Itu dari hostnya Bu. Kami nggak bisa. Oh ya. Oke. Sudah siap ya, semua sudah tertangkap di layar saya melalui gallery view. Siap ya, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ada 3 halaman, satu persatu ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi halaman terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Demikianlah seri webinar Membaca Peluang Indonesia di Krisis Pangan Dunia Mendatang. Saya Debbie Kianto, mewakili Koperasi TV dan Koperasi Produsen Rimbun Jaya 3, serta tim yang bertugas mohon undur diri dan memohon maaf sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan dan kelalaian, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Tibalah kita di penghujung acara, kami apresiasi atas kebersamaannya. Marilah kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Mbak Debbie. semuanya. Terima kasih. Dan sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Pak Ketut, salam sehat. Pak Prof, Bu Sani. Ya, salam sehat Pak. Terima kasih. Ya, Siap. Semuanya. Mohon izin pamit. Izin pamit. Siap, sehat selalu. Izin pamit. Terima kasih ya. Zoom pada hari ini akan saya tutup dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3.